Bab 1651. Tak seorang pun, bahkan Zoe dan Levi, tidak dapat menduga bahwa ilmuwan gila kutu buku yang mereka kenal telah mengembangkan senjata yang mampu membunuh prajurit kelas tertinggi. Bagaimana mungkin? Informasi tentang prajurit kelas tertinggi semuanya disimpan di ruang arsip paling rahasia Dragonite. Bagaimana orang biasa seperti Jared mendapatkan akses ke informasi rahasia untuk mengembangkan senjata yang begitu hebat? Sayangnya, betapa gilanya dunia ini. Bagaimanapun, keajaiban memang ada. Semakin sesuatu tampak mustahil, semakin akan ada seseorang yang berusaha mencapai hal yang mustahil. Itulah kenyataan hidup. Masih banyak orang yang mampu melakukan hal-hal yang paling sulit dipercaya. Orang biasa hanya akan mengejek kekuatan petarung kelas tertinggi ketika dia memiliki kartu Trump di tangannya. Sayangnya, Levi gagal berpikir sejauh itu. Dari luar, laboratorium Dewa Southampton tampak seperti laboratorium kecil biasa lainnya. Namun, begitu melewati pintu rahasia, orang akan menyadari bahwa ada dunia lain di dalamnya. Inti dari Deity Lab berada di bawah tanah, dan tidak terdeteksi oleh otoritas terkait di Southampton. Dan justru bagian Deity Lab inilah yang menjadi basis Jared melakukan penelitiannya untuk super weapon. Pada saat itu, Jared mendidih karena marah saat dia mengoceh. Terakhir kali, aku tidak pernah bisa menahannya, jadi aku mengerti jika kamu tidak menyukaiku. Sekarang, dia sama sekali tidak berharga saat aku berdiri di puncak, namun kamu masih mendorongku menjauh. Waktu telah berubah. Aku satu-satunya yang seharusnya bersamamu, bukan Levi. Kenapa kau terus membelanya? Jared tidak bisa, seumur hidupnya, memahami mengapa Zoe menolaknya bahkan dengan pencapaiannya saat ini. Dia bahkan tidak peduli dengan prajurit kelas tertinggi yang dianggap terkuat di dunia. Levi, yang hanyalah manusia biasa, bahkan kurang berhak menjadi lawannya. Meskipun Jared juga seorang pria biasa, statusnya saat ini jauh melebihi orang lain. Yang harus dia lakukan hanyalah mengucapkan sepatah kata, dan banyak negara akan berjuang untuk merekrutnya. Bahkan prajurit kelas tertinggi akan mengikutinya seperti anak anjing. Pak Smith, tolong tenang. Ada pemimpin tim dari Triple Group di sini untuk menemui Anda, asisten Jared mengumumkan. Jared mendapatkan kembali ketenangannya sebelum dengan tenang menjawab, baiklah, tunjukkan dia masuk. Natalie Glover, dan beberapa personel manajemen senior dari Triple Group, segera diantar ke laboratorium Jared. Langsung ke intinya, kata Jared tidak sabar. Mengetahui dia berada di atas angin, Jared tidak punya niat untuk menyembunyikan kesombongannya bahkan dengan Triple Group di sekitarnya. Triple Group ingin mendapatkan senjata super yang telah kamu buat, sebanyak yang ada. Kami juga ingin membeli semua teknologi dan insinyur yang mengerjakannya. Begitu Natalie mengucapkan kata-kata itu, tatapan Jared langsung menjadi gelap. Sebelum Jared dapat menjawab, Natalie menambahkan, jika Anda menyetujuinya, Triple Group siap melakukan apapun untuk memenuhi semua syarat dan ketentuan Anda. Jared tahu itu transaksi langsung. Selama dia setuju untuk menjual senjatanya, Triple Group akan memberikan apapun yang dia inginkan. Mereka juga akan menyetujui persyaratan apapun yang dimiliki Jared. Meski terdengar menggoda, Jared langsung menolaknya. Tidak mungkin saya akan menjual teknologi inti dan insinyur saya. Itu adalah fondasi bisnis saya. Merasakan keengganannya, Natalie dengan cepat menjawab, Tuan Smith, kami bersedia memberikan segalanya dan apa saja. Apapun permintaan Anda, kami akan memenuhinya untuk kepuasan Anda. Tolong pikirkan lagi. Jared hendak menolaknya sekali lagi ketika dia tiba-tiba memikirkan Zoe. Ada saat hening saat dia memikirkan pilihannya. Baiklah, saya pikir saya bisa mempertimbangkannya, tapi saya butuh waktu. Selain itu, saya tidak harus menjualnya kepada Anda. Kami selalu bisa bekerja sama. Dengan investasi Triple Group dan saya yang menangani teknologi dan produksi, saya dapat memproduksi senjata sebanyak yang Anda suka. Mata Natalie berbinar saat roda gigi di kepalanya mulai berputar. Apa yang ditawarkan balasan Jared agak layak juga. Saya harap kami dapat segera menerima balasan Anda yang baik, Tuan Smith. Bab 1652. Setelah meninggalkan lab Dewa, Natalie segera melakukan panggilan ke markas Triple Group. Aku khawatir hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan kita. Jared orang yang cerdas, dan dia tahu kita membutuhkannya. Saya tahu dia sudah punya rencana lain, kata Natalie gugup. Saya harap Anda bisa mengajukan proposal.
Jika senjata ini jatuh ke tangan orang lain, terutama milik Erudia, itu akan menjadi bencana bagi kita. Merasakan urgensi dalam nada suara Netly, suara di ujung sana menjawab, "Oke, kami akan segera mengadakan rapat." Kembali di lab dewa, asisten Jared sama-sama ingin tahu tentang apa yang ada dalam pikirannya. "Pak Smith, saya melihat Anda belum menyetujui proposal mereka. Apakah itu berarti kamu punya rencana lain?" Jared berbinar di matanya saat dia mencibir, "Tentu saja. Saya tahu lebih baik daripada siapapun betapa saya sangat dihargai sekarang. Itu sebabnya saya tidak akan membatasi diri saya hanya pada Triple Group." Asistennya mengangguk kegirangan sebelum menimpali, "Benar. Jika berita tentang senjata kita tersebar ke publik, seluruh dunia akan gempar. Ketika saat itu tiba, Anda akan menjadi orang yang ingin diajak bekerja sama oleh semua orang." "Tepat. Langit adalah batasnya dalam hal pilihan saya. Saya akan bekerja dengan pihak yang dapat menawarkan saya manfaat terbaik. Tapi lebih dari segalanya, aku ingin bekerja dengan Erudia." Ekspresi antisipasi yang bersemangat melintas di wajah Jared saat dia melanjutkan, "Saya harap mereka dapat memenuhi semua syarat dan ketentuan saya sehingga saya bisa menjadi orang yang paling menonjol di Erudia. Ketika itu terjadi, saya yakin wanita itu akan berhenti memandang rendah saya. Tapi Tuan Smith, dengan status Anda bisa mendapatkan wanita manapun yang Anda inginkan. Mengapa Anda harus bersikeras padanya? Lagi pula, dia sudah punya anak." Jared memelototi asistennya sebelum menjawab, "Mereka selalu tahu betapa monomaniaknya aku. Selama saya mengarahkan pandangan saya pada sesuatu, saya tidak akan pernah berhenti sampai saya mendapatkannya." Setelah menghela nafas, Jared melanjutkan, "Selama bertahun-tahun, saya telah mencapai semua yang saya inginkan, namun Zoe tetap begitu jauh dari jangkauan saya. Itulah satu hal yang tidak bisa saya lupakan. Sebenarnya, saya tidak menyukainya, dan saya juga tidak ingin menikahinya. Itu hanya obsesi yang perlu dipenuhi." Asisten Jared menarik napas tajam mendengar kata-katanya. Memiliki obsesi patologis selalu menakutkan dan tidak sehat. Orang bahkan bisa menyebut monomaniak seperti Jared sebagai orang gila. Namun, karena obsesi itulah Jared mampu mengembangkan senjata yang mengesankan. Jika bukan karena orang gila seperti dia, tidak akan ada ciptaan yang menakutkan dan luar biasa seperti itu. Zoe sekarang berada di Wildefield, jadi aku akan membiarkan dia menyaksikan seluruh Wildefield merendahkan kakiku. Dia akan melihat bagaimana bahkan seseorang yang biasa sepertiku bisa mendaki ke puncak dunia. Jared mungkin terdengar sombong, tapi dia punya alasan untuk itu. Mengingat kemampuannya, prajurit kelas tertinggi akan berjuang untuk menjilatnya, jadi mengapa Wildefield berbeda? Bahkan seseorang seperti Avery harus mundur dan siap membantu Jared. Bagaimanapun, Jared adalah kunci untuk memenangkan pertempuran besar yang akan datang. Tak seorang pun waras mereka akan berani menyinggung perasaannya. 2 hari kemudian, Forlevia dan Zoe telah kembali ke Wildefield, jadi terserah pada Levi untuk menjemput Abigail dari bandara. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu, dan sementara Abigail menjadi lebih cantik, dia juga menjadi lebih dingin dan lebih jauh. Ada aura tentang dirinya yang membuatnya sangat tidak bisa didekati. Meskipun begitu, Levi memiliki firasat yang mengganggu bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya, meskipun dia tidak bisa menempatkannya dengan tepat. "Levi, kau di sini," seru Abigail. Meskipun dia terkejut melihat kakak iparnya, Abigail tetap berusaha untuk menahan emosinya dan menunjukkan sikap yang sangat tenang. "Zoe dan Evie telah kembali ke Wildefield. Tapi jangan khawatir, aku akan mengantarmu ke sana besok." Begitu berada di dalam mobil, kecanggungan di antara mereka semakin terasa. Setelah hening sejenak, Levi akhirnya memecahkan kebekuan, "Bagaimana kabarmu?" "Aku baik-baik saja, tapi saya dengar Anda telah melalui banyak tikungan dan belokan, dan sekarang Anda kembali menjadi orang biasa." Levi terkekeh sambil menjawab, "Tidak buruk menjadi orang biasa, kau tahu. Saya punya anak saya, istri saya, dan ibu saya. Apalagi yang bisa saya minta dalam hidup? Ya, itu memang hidup yang bahagia." Setelah jeda sebentar, Abigail menambahkan, "Oh, benar, Jared. Aku juga akan menikah." Bab 1653. "Apa?" Levi terkesiap. Dia sangat terkejut dengan berita itu sehingga dia buru-buru menginjak rem. Levi menatap Abigail dengan tidak percaya, masih belum bisa memproses berita tentang dia akan menikah.
Dia selalu melihatnya sebagai seorang gadis kecil, namun sekarang dia berbicara tentang pernikahan. Tidak ingin menyelidiki lebih jauh, Levi menenangkan diri dan melanjutkan mengemudi. Bagaimanapun, Abigail memiliki hak untuk mengejar cinta dan kebahagiaan, dan dia tidak boleh mengganggunya. Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, Levi membawa Abigail ke Wildefield. Ketika para suster akhirnya bertemu, tentu saja ada banyak hal yang harus dikejar. Dengan Forlevia tidak terlihat, Levi hanya bisa menunggu sementara Zoe dan Abigail mengobrol. Saat itu, sosok yang dikenalnya menarik perhatiannya. Jared melangkah dengan angkuh sambil diapit oleh sekelompok orang yang menjilatinya. Tempat itu mungkin penuh dengan prajurit kelas tertinggi, tetapi Jared tidak diragukan lagi menjadi pusat perhatian. Bahkan Avery, Gubernur Wildefield, ada di sampingnya seperti anak anjing mengikuti pemiliknya. Sulit dipercaya, bahkan Levi tidak bisa memahami apa yang terjadi. Dia tahu semua tentang latar belakang Jared, yang membuatnya semakin menjadi misteri tentang bagaimana Jared bisa mencapai statusnya saat ini. Bagaimana dia melakukannya? Ketika Jared mengunci mata dengan Levi, dia memutuskan untuk berjalan ke arahnya dengan kerumunan yang masih panas di belakangnya. Terganggu oleh keributan itu, Zoe dan Abigail juga berbalik untuk melihat. Ketika dia melihat Jared berjalan ke arah mereka, Zoe ternganga kaget. "Jared, apa yang kamu lakukan di sini? Dia hanya pria biasa. Bisnis apa yang mungkin dia miliki di Wildefield?" "Ya, saya mampir untuk melihatnya," jawab Jared dengan senyum dingin sebelum memanggil Avery. "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan Smith?" "Saya siap melayani Anda." Reaksi Avery adalah momen yang mencengangkan ketika semua orang menatap dengan mata terbelalak pemandangan di depan mereka. Avery menundukkan kepalanya dan dengan cepat berjalan menuju Jared sambil tersenyum. Dengan tampilan bootlicking yang begitu mencolok, tidak ada yang meragukan bahwa Avery sedang menjilat Jared. "Zoe adalah teman baikku. Saya yakin Anda tahu apa yang harus dilakukan." Tanpa ragu, Avery menjawab, "Tentu saja, saya mengerti. Setiap teman Tuan Smith akan menjadi tamu terhormat di Wildefield." Bahkan lebih terkejut dari sebelumnya, semua orang hanya bisa melihat dalam diam. Tidak ada yang percaya bahwa Avery akan memberikan perlakuan khusus seperti itu kepada orang biasa. Zoe, bagaimanapun, sangat mungkin yang paling terpana. Apakah dia masih kutu buku yang dulu kukenal? Siapa dia sebenarnya, dan mengapa dia membuat Avery makan dari tangannya? Tanpa sepengetahuan semua orang, tidak pernah ada niat Avery untuk mempermalukan dirinya sendiri seperti yang baru saja dia lakukan, tetapi Jared terlalu kuat untuk diabaikan. Jared saat ini memiliki sekelompok prajurit di sisinya, 8 di antaranya adalah prajurit kelas tertinggi peringkat 5. Ada juga berita bahwa segelintir prajurit kelas tertinggi peringkat 6 telah berjanji setia kepadanya. Bahkan jika gubernur lama akan melakukan comeback, dia tetap tidak akan menandingi kekuatan gabungan Jared. Dan jika Jared marah, siapa yang tahu apakah dia akan mengerahkan prajuritnya untuk menghancurkan Wildefield. Karena itu, Avery tidak punya pilihan selain melangkah hati-hati di sekelilingnya. Dengan gemetar, Zoe bertanya, "Jared, tentang apa semua ini?" Dengan senyum puas, Jared menjawab, "Ingat ketika aku berkata aku tidak takut pada prajurit kelas tertinggi. Saya ingin membuktikan kepada Anda bahwa saya tidak berbohong. Aku bahkan bisa dengan mudah menghancurkan Wildefield jika aku mau." Avery langsung menganggukkan kepalanya dan menimpali, "Itu benar. Mengingat kemampuan Tuan Smith, dia bisa menghancurkan Wildefield kapan saja." Tampak ketidakpercayaan sekali lagi di wajah semua orang. Seorang pria biasa yang memiliki kekuatan besar tidak pernah terdengar, namun bahkan Avery tampaknya takut pada Jared. "Ikut denganku," kata Jared sambil menatap Zoe. Ketika Zoe secara naluriah melihat Levi, Jared menyadarinya dan tersenyum. Biarkan mereka ikut juga. Ingin tahu apa yang Jared lakukan? Levi menerima undangannya dan mengikutinya ke tempat terpencil. Sesampai di sana, Jared tersenyum. "Zoe, apakah kamu tahu apa statusku sekarang?" Levi kembali dengan senyuman dan menyela, "Apa? Saya hanya perlu mengucapkan sepatah kata, dan saya akan menjadi pembela Erudia yang hebat. Saya akan sangat dihormati." Bab 1654. Satu demi satu, prajurit kelas tertinggi dengan Jared menimpali. Tidak hanya itu, tetapi setiap negara lain juga akan menempatkanmu di atas tumpuan. Jika Anda mau, Anda bahkan bisa dinobatkan di salah satu negara itu.
Begitu kamu memberi perintah, semua prajurit kelas tertinggi akan berjanji setia padamu, dan itu termasuk prajurit peringkat 6. Kamu sekarang adalah bintang terbesar dan paling terang di dunia. Kamu adalah Raja Dunia. Mengejutkan. Ini terlalu mengejutkan. Jika Zoe dan yang lainnya telah mendengar pidato Jared sebelum hari itu, mereka akan menganggapnya sebagai orang gila. Sayangnya, dengan bagaimana hal-hal telah terjadi, mereka tidak punya pilihan selain mempercayai kata-katanya. Mereka harus percaya bahwa bahkan Wildefield berada di bawahnya karena tidak mungkin dia bisa memalsukan 8 prajurit kelas tertinggi peringkat 5 di sisinya. Kekuatan yang dia miliki bahkan lebih menakutkan daripada yang dimiliki Levi ketika dia berada di puncaknya. Aku tahu kamu tidak akan pernah tertarik pada seseorang yang lebih rendah darimu. Tapi aku sekarang setidaknya 100 kali atau bahkan 1000 kali lebih kuat dari Levi ketika dia berada di puncaknya. Saya sekarang sepenuhnya mampu mengubah seluruh dunia. Saya mungkin orang biasa, tetapi saya, Jared Smith, telah mencapai puncak. Apakah aku layak untukmu sekarang? Jared telah menyampaikan perasaannya tanpa ragu-ragu, bahkan tanpa peduli bahwa Levi dan yang lainnya hadir. Matanya bersinar dengan antusiasme yang tak terkendali saat dia mulai gemetar karena kegembiraan. Dia sangat yakin bahwa Zoe tidak akan menolaknya lagi. Lagi pula, tidak ada wanita yang bisa menolak pria yang lebih unggul dari orang lain. Setelah mendengar pengakuannya, Zoe akhirnya mengerti segalanya. Jadi itu rencanamu selama ini. Saya akan jujur dengan Anda juga kalau begitu. Tidak mungkin aku akan bersamamu. Aku hanya akan mencintai Levi seumur hidupku. Tidak peduli dia kaya atau miskin. Juga tidak masalah apakah dia seorang petarung terkenal yang dipuja oleh semua orang atau hanya orang biasa. Jawaban Zoe mengejutkan Jared. Jared selalu berpikir alasannya memilih Levi adalah karena Levi dulunya adalah dewa perang. Namun, bahkan setelah menjadi 1000 kali lebih kuat dari Levi, Zoe masih menolak untuk memilih Jared. Bagi seorang monomaniak seperti Jared, cinta adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia pahami. Apakah status dan kekuatan yang saya miliki tidak cukup? Atau apakah saya tidak menunjukkannya sama sekali? Tanya Jared. Zoe tidak bisa menahan tawa tak berdaya. Kamu belum mengerti aku, kan? Hubungan saya dengan Levi adalah karena cinta yang murni, tidak ada keterikatan material padanya. Jared hendak mengatakan sesuatu ketika Zoe memotongnya, dan selain itu, Levi telah dengan gagah melindungi negaranya sebelumnya dan sangat dicintai oleh banyak orang. Dia adalah pahlawan bona fide. Apa yang harus Anda bandingkan dengan dia? Petik 2. Yang mengejutkan semua orang, Jared tertawa terbahak-bahak. Pada saat itulah suara Levi terdengar. Aku akhirnya melihat warna aslimu. Anda mencoba untuk merebut wanita saya dari bawah hidung saya. Apa kau sudah meminta izinku? Tamparan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Levi telah memukul Jared di wajahnya. Keheningan yang menegangkan menimpa kerumunan saat semua orang melebarkan mata karena terkejut. Bahkan 8 prajurit kelas 5 tertinggi dengan Jared membekuk aku. Tamparan Levi begitu cepat sehingga tak satu pun dari mereka mampu bereaksi tepat waktu. Bunuh dia. Beraninya dia menyentuh tuan kita. Segera setelah mereka sadar kembali, para prajurit menatap Levi, niat membunuh berkobar di mata mereka. Alih-alih mendesak mereka, Jared hanya tertawa sambil memegangi wajahnya. Pelan, pelan. Tidak perlu membunuhnya. Levi Garrison, aku akan mengingat tamparan ini. Dan jangan khawatir, saya akan segera kembali. Pada saat itu, Jared sangat mirip dengan iblis. Senyumnya berubah menjadi lebih jahat saat dia menambahkan, Zoe, menurutmu aku tidak melakukan sesuatu yang layak disebut. Kalau begitu, tunggu dan lihat saja. Tidak akan lama sebelum semua orang tahu namaku. Dengan mengatakan itu, Jared pergi dengan rombongannya di belakangnya. Terbakar oleh amarah, Jared memerintahkan, hubungi Triple Group segera. Beritahu mereka bahwa saya telah menyetujui permintaan mereka dan minta bos mereka mendiskusikan syarat dan ketentuan dengan saya. Dia sekarang bahkan lebih bertekad untuk melakukan sesuatu yang menghancurkan bumi untuk ditunjukkan kepada Zoe dan semua orang. Dia akan membuktikan kepada semua orang bahwa dia bukan hanya seorang kutu buku. Dia ingin mereka menyaksikan kebangkitannya ke tampuk kekuasaan dan melihatnya akhirnya menjadi penguasa dunia. Satu-satunya cara dia bisa melakukan itu adalah menjual senjatanya ke Triple Group dan bersiap untuk pertempuran dengan Erudia. Namanya kemudian akan berada di panggung global, ditakuti dan dihormati oleh semua orang.
Segera, Jared menjalin kontak dengan Triple Group. Tentara sekutu telah meminta semua manajemen senior untuk berkumpul untuk pertemuan itu, termasuk Bruce. Jared mendaftar banyak syarat dan ketentuan, bahkan sampai mengatakan dia ingin memerintah Erudia. Dia sangat ingin membiarkan Zoe melihat apa yang benar-benar mampu dia lakukan. Sesuai dengan kata-kata mereka, tentara sekutu menyetujui semua persyaratannya. Segalanya bergerak cepat sejak saat itu dan seterusnya, dengan senjata yang diam-diam dikirim keluar dari lab dewa dalam semalam. Seluruh lab dewa juga telah meninggalkan Erudia, dan dengan dana dan sumber daya tambahan, mereka dapat mulai memproduksi senjata super secara massal. Jared juga telah meninggalkan Erudia secara diam-diam. Dia gila. Dia benar-benar gila. Zoe menjerit. Levi tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa Jared menjadi begitu menakutkan dan apakah dia sedang menyusun rencana licik. Floyd, aku ingin kau menyelidiki Jared, perintahnya, bertekad untuk menyelesaikan semuanya. Sayangnya, Jared cukup licik untuk menutupi jejaknya dengan baik. Seperti yang ada di laporan itu, perusahaan Jared menghususkan diri dalam bioteknologi dan rekayasa genetika, dan dengan demikian tidak ada yang aneh. Semua itu hanya membuat segalanya semakin tidak bisa dijelaskan bagi Levi. Itu aneh. Bagaimana orang biasa seperti dia bisa memiliki begitu banyak kekuatan? Dia bahkan memiliki prajurit kelas tertinggi di back and call. Itu hanya bisa berarti dia memiliki sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh para pejuang. Petik 2. Tidak punya pilihan lain, Levi hanya bisa membiarkan Floyd melanjutkan penyelidikan. Dengan tambahan Jared dan lab dewanya, pasukan sekutu telah tumbuh secara eksponensial dalam kekuatan. Mereka secara resmi menamakan diri mereka Serikat Penguasa, dengan 4 penguasa di pucuk pimpinan. Meskipun mereka mempercepat pembentukan ruling union, identitas para penguasa tetap menjadi rahasia. Segera setelah itu, Serikat Penguasa menghubungi semua prajurit dan pasukan kelas tertinggi di Erudia dan sekitarnya. Yang pertama di Erudia yang didekati oleh mereka adalah klan Townsend. Dengan ruling union mengumumkan niat mereka, klan Townsend segera menyetujuinya. Lagi pula, mereka tidak peduli dengan negara mereka. Yang mereka inginkan hanyalah membalas dendam. Kelompok kekuatan berikutnya yang akan didekati oleh ruling union adalah berbagai penjahat di Erudia. Mereka adalah salah satu kelompok orang yang paling dibenci di Erudia. Seniman bela diri, khususnya, menganggap mereka sebagai sampah masyarakat. Oleh karena itu, ketika ruling union mendekati mereka, mereka tidak memiliki alasan untuk menolak undangan tersebut. Entah itu untuk keuntungan bersama atau untuk memadamkan permusuhan yang sudah berlangsung lama, para penjahat sangat senang dengan prospek menjatuhkan Erudia. Segera, banyak orang lain juga bergabung dengan ruling union. Mereka termasuk Sekte Pedang, Istana Harimau, dan Istana Api Es, yang semuanya dipimpin oleh prajurit kelas tertinggi peringkat 6. Tidak butuh waktu lama sebelum Istana Darah, Klan Bulan Sabit, dan bahkan Istana Mata Air Kuning mengikuti jejak mereka. Satu demi satu, semakin banyak penjahat setuju untuk bergabung dengan ruling union, banyak di antaranya juga memiliki prajurit kelas 6 tertinggi di pucuk pimpinan mereka. Semakin banyak mereka merekrut, semakin kuat Serikat Penguasa. Kekuatan yang mereka kumpulkan jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan sebelumnya. Dan jumlahnya terus bertambah. Ketika akhirnya tiba waktunya untuk bertarung, hanya para penjahat dari Erudia saja sudah lebih dari cukup untuk membuat Erudia menderita. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika sekelompok pasukan misterius berinisiatif meminta untuk bergabung dengan tentara sekutu. Mereka mengklaim sebagai kekuatan di belakang Iblis Utara, yang telah diusir oleh Erudia. Bab 1656. Setelah itu, ruling union menghubungi semua area utama di sekitar Erudia sekali lagi dengan Raisonia sebagai kuncinya, dan faksi-faksi kuno di dalam Raisonia muncul satu demi satu. Erudia dan Raisonia telah menjadi musuh selama berabad-abad, dan itu terutama terjadi pada prajurit mereka. Karena itu, mereka semua bergabung dalam gerakan ketika mereka mendengar gerakan itu melawan Erudia. Pasukan Crimson, klan Naga Hitam, dan bahkan prajurit Pantom ikut serta. Situasi menjadi semakin tegang karena semua kekuatan dari ruling union berkumpul di satu tempat. Semua persiapan telah dilakukan untuk pertemuan resmi pertama antara keempat penguasa. Mereka kemudian memutuskan waktu yang tepat untuk serangan mereka, dan tentara yang tak terhitung jumlahnya menantikan saat pertempuran yang menghancurkan bumi itu. Setelah kembalinya Levi dan geng ke Northampton,
Abigail memanggil semua orang dari keluarga Rogers, termasuk Aaron, dan mengumumkan berita pernikahannya. Pamela dan Bailey sangat terkejut saat mendengar berita itu. Dengan siapa kamu akan menikah? Levi, Zoe, dan seluruh keluarga Rogers sangat ingin mengetahuinya. Anda tahu, saya telah belajar tentang obat-obatan dari Benny Quinton selama bertahun-tahun. Saya juga bisa berkenalan dengan beberapa praktisi medis lainnya dan belajar banyak. Levi mengerti apa yang dia maksud ketika dia mendengar itu. Makanya aku merasa ada yang aneh dengan Abigail saat aku menjemputnya di bandara, dia sedang praktek kedokteran. Obat kuno juga, tidak kurang. Itu benar-benar membuatnya jauh lebih canggih. Beberapa waktu lalu, saya bertemu Carter Weisman, pewaris masa depan keluarga kuno medical elite. Itulah pria yang akan saya nikahi. Alih-alih merasa bahagia untuk Abigail, hati Levi dipenuhi dengan rasa tidak berdaya dan sedih yang tak bisa dijelaskan. Keluarga kuno elit medis. Maksudmu keluarga kuno yang Erudia berikan gelar penjaga medis Erudia beberapa waktu lalu. Kudengar itu jauh lebih kuat daripada semua Wildefield. Bagus, Abigail. Pamela dan Bailey meneteskan air mata kebahagiaan. Keluarga Rogers hanya bisa iri bagaimana keluarga Lopez dan Black berkembang dengan bantuan dari Zoe dan Forlevia. Namun, semuanya berbeda sekarang. Abigail akan menikah dengan keluarga kuno elit medis, dan keluarga Rogers akhirnya akan berkuasa. Pernikahan akan berlangsung seminggu kemudian. Ayah, Bu, kalian berdua harus bersiap untuk itu juga, panggil Abigail kepada orang tuanya, tetapi tatapannya tertuju pada Levi ketika dia mengatakan itu. Tentu saja, Levi menyadari sesuatu tentang itu. Oke, tentu, kami akan mengadakan pernikahan akbar untuk mengantarmu pergi. Dengan gembira, keluarga Rogers dengan cepat menyebarkan berita tentang pernikahan itu karena mereka ingin semua Erudia mengetahuinya. Keluarga kuno elit medis juga membuat pengumuman tentang pernikahan sehubungan dengan upaya keluarga Rogers. Tidak butuh waktu lama sebelum semua Northampton mendengar tentang Abigail menikah dengan keluarga kuno elit medis. Levi menghubungi Benny setelah pertemuan usai untuk mengetahui lebih banyak tentang Abigail dan Carter. Keluarga kuno elit medis tidak akan hanya menerimanya karena ketampanan atau sosoknya yang luar biasa. Semakin kuat sebuah keluarga, semakin ketat peraturannya. Mereka percaya bahwa garis keturunan mereka sangat mulia dan mereka dilahirkan untuk menjadi yang teratas. Pasti ada sesuatu yang lebih menjadi alasan mereka memilih Abigail. Mengapa keluarga kuno elit medis menyetujui Abigail? Mengapa? Itu sederhana. Abigail adalah seorang jenius dalam hal kedokteran, dan saya menemukan bakatnya untuk itu saat saya mulai mengajarinya. Saya bahkan telah memperkenalkannya kepada beberapa teman lama saya, dan mereka semua mengatakan hal yang sama tentang dia. Abigail mampu mencapai tingkat penguasaan dalam pengobatan kuno yang diakui oleh keluarga kuno elit medis, dan dia melakukannya dalam waktu sesingkat mungkin. Itu hanya menunjukkan betapa berbakatnya dia. Jika Anda bertanya kepada saya, Benny menjelaskan semuanya kepada Levi. Begitu, jika dia berbakat, maka kurasa keluarga kuno medical elite adalah tempat terbaik untuknya, kata Levi sambil tertawa. Dia melakukannya untukmu, kau tahu. Benny bergumam pada dirinya sendiri sambil menghela nafas setelah menutup telepon. Bab 1657. Tanpa sepengetahuan Levi, Abigail telah meminta Benny untuk tidak mengatakan yang sebenarnya di balik itu semua. Abigail adalah seorang jenius dalam kedokteran dan telah menjadi sensasi besar di dunia pengobatan kuno. Akibatnya, keluarga kuno elit medis mengarahkan pandangan mereka padanya. Carter datang dengan segala macam cara untuk memenangkan hatinya, tetapi Abigail menolak semua kemajuannya. Suatu hari, dia mendengar desas-desus tentang Sonny dari keluarga kuno elit medis yang berencana membunuh Levi. Abigail memohon Carter untuk tidak membiarkan itu terjadi, dan dia menyetujui permintaannya dengan syarat bahwa dia menikahinya. Itu juga alasan sebenarnya mengapa keluarga kuno elit medis meninggalkan Levi sendirian. Temanku, jika saja kamu tahu bahwa kamu juga alasan dia mengambil obat sejak awal, kamu bertarung di medan perang, dan dia belajar menjadi dokter militer. Dia pada dasarnya mengikuti jejakmu. Levi selalu memperlakukan Abigail sebagai adik perempuan, jadi dia tidak terlalu memikirkan kejadian ini karena fokusnya sepenuhnya pada Jared saat itu. Beberapa hari kemudian, Triple Group diam-diam telah membantu Jared selama bertahun-tahun. Selain itu, aliran modal perusahaannya sama sekali tidak sesuai dengan skala perusahaannya.
Kekayaan yang dimilikinya praktis setara dengan orang terkaya di negeri ini. Raut wajah Levi berubah sedikit setelah mendengar itu. Grup 3, katamu. Saya punya firasat buruk tentang hal ini. Floyd, beritahu Dragonites tentang ini dan minta mereka memeriksanya segera. Sesuatu yang besar mungkin sedang dalam perjalanan. Men, kalau saja aku bisa meminta The Calamity membantuku sekarang. Dengan bakat mereka untuk mengumpulkan intel, saya yakin mereka bisa menemukan semua jawaban yang saya butuhkan. Sayang sekali saya telah menyerahkan mereka. Floyd menghela nafas tak berdaya. Saya tidak benar-benar memiliki banyak sumber daya yang saya miliki saat ini. The Dragonites tidak akan banyak membantu karena mereka saat ini mengerahkan seluruh energi mereka untuk memperkuat diri mereka sendiri dengan merekrut prajurit kelas tertinggi baru. Bagaimanapun, saya masih akan memberitahu mereka tentang ini. Petik 2. Floyd kemudian memberitahu Dragonites semuanya seperti yang diinstruksikan. Tapi kita benar-benar kekurangan tenaga kerja sekarang. Dragonites sangat kekurangan tenaga sehingga mereka bahkan mengerahkan The Calamity. Pria Carter dari keluarga kuno elit medis itu memiliki jaringan yang besar, kan? Mungkin kita bisa meminta dia menyelidiki ini. Iya, itu berhasil. Ternyata, Carter adalah salah satu dari 4 penjaga nasional, gelar yang diberikan kepada prajurit kelas tertinggi oleh Erudia dengan tujuan memperkuat posisi dan status mereka. Mereka diberi begitu banyak kekuatan sehingga mereka bahkan bisa memimpin militer Erudian sampai batas tertentu. Namun, mereka begitu menganggur dan bebas pada saat itu sehingga mereka bahkan mengeluh tentang Dragonite yang tidak memberi mereka pekerjaan apapun. Setelah menerima perintah dari Dragonites, Carter hanya mencibir dan bergumam pada dirinya sendiri, "Oh, persetan. Kalian pikir kalian siapa, menyuruhku berkeliling seperti ini? Apakah Anda benar-benar berpikir saya salah satu laki-laki Anda atau sesuatu? Juga, saya tidak percaya Anda benar-benar meminta saya untuk secara pribadi menyelidiki siapapun seperti ini. Apakah Anda semua kehilangan akal? Saya tidak keberatan melakukan sedikit pekerjaan, tetapi itu harus menjadi sesuatu yang berskala besar. Maksudku, aku adalah pewaris aneh dari keluarga kuno elit medis dan prajurit kelas 5 tertinggi." Sedikit yang Carter tahu, dia meremehkan beratnya perintahnya pada akhirnya akan menyebabkan banyak masalah pada Erudia. "Tuan, apakah kita benar-benar akan mengabaikan ini?" tanya pelayan itu. "Itu benar," jawab Carter dengan kesal. "Apa yang akan kita lakukan ketika Dragonite datang menanyakannya, kalau begitu? Kami hanya akan memberitahu mereka bahwa kami tidak dapat menemukan apapun. Sekarang, cepatlah dengan persiapan pernikahan. Saya tidak sabar untuk akhirnya menjadikan Abigail milik saya. Dengan kecakapan medisnya, saya bisa segera naik ke peringkat 6 kelas tertinggi," kata Carter dengan tidak sabar. 7 hari segera berlalu, dan seluruh Hampton Utara ramai dan gembira. Itu adalah hari pernikahan Abigail dan Carter. Bab 1658. Karena Carter adalah salah satu dari 4 penjaga nasional, hampir semua Erudia tahu tentang itu dan bergegas untuk memberikan berkah mereka. Erudia dipenuhi dengan suasana yang meriah, sama sekali tidak menyadari bahwa serikat penguasa telah memilih untuk meluncurkan serangan mereka pada hari itu juga pada pukul 7 pagi. 4 penguasa dan pasukan masing-masing mengambil posisi mereka di Erudia dan menunggu perintah untuk menyerang. Selain itu, semua kekuatan jahat di dalam Erudia juga berada dalam posisi untuk membantu pasukan musuh dari dalam untuk membuat negara benar-benar lengah. Serikat penguasa siap meluncurkan serangan kilat dan mengambil alih Erudia dalam waktu seminggu. Di antara musuh adalah Jared dengan ekspresi gembira di wajahnya saat dia bergumam dengan gembira pada dirinya sendiri, "Kamu akan segera mengetahui betapa kuatnya aku, Zoe." Bahkan Benny dan praktisi medis lainnya hadir di pernikahan Abigail. Menurut kebiasaan Erudian, setiap orang di negara itu harus bangun pagi untuk mempersiapkannya. Beberapa dari mereka bahkan begadang semalaman karena alasan itu, dan Levi adalah salah satunya. Dia mengerutkan alisnya saat dia melihat ke langit selama larut malam. Sepertinya ini bukan hari yang baik. Orang tua di penjara telah mengajarinya beberapa astrologi kuno. Cara bintang-bintang disejajarkan pada saat itu berarti bencana. Levi mendekati Abigail secara langsung dan memberitahunya tentang pemikirannya, "Ini bukan hari yang baik untuk pernikahan. Untuk amannya, saya sarankan Anda meminta keluarga kuno medical elite untuk menundanya." Petik 2. Pada saat yang sama,
dia juga memberitahu Floyd tentang pengamatannya dan memintanya mengingatkan Dragonites untuk tetap waspada. Levi telah menindaklanjuti temuan Floyd tentang Jared dalam beberapa hari terakhir, sedangkan Carter tidak berusaha untuk menyelidikinya sama sekali. Abigail tidak pernah ingin menikahi Carter, sejak awal, jadi dia mengangguk setuju setelah mendengar nasihat Levi. Baiklah, Levi. Tidak mungkin. Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu, Levi? Bagaimana Anda bisa menunda pernikahan seperti itu? Petik 2. Itu saja, iya, hari ini bukan hari yang baik. Hanya itu yang ingin kamu katakan. Apa niatmu? Pertanyaan datang dari semua orang di sekitar mereka, dan bahkan Zoe menatap Levi dengan aneh. Apakah Levi tidak ingin Abigail menikah? Saya telah mengamati bintang-bintang di langit, dan ada sesuatu yang aneh tentang hari ini. Tidak disarankan untuk mengadakan pernikahan hari ini. Omong kosong asterisk T. Ini adalah hari terbaik untuk mengadakan pernikahan. Hentikan omong kosong dan tersesat, Levi. Apakah kamu semacam peramal? Semua orang mengabaikan peringatan Levi dan memperlakukannya seperti lelucon. Tidak punya pilihan lain, Abigail hanya bisa berganti pakaian menjadi gaun pengantin dan melanjutkan rias wajahnya. Sekitar pukul 6 pagi, Carter tiba di kediaman Rogers dengan konvoi untuk menjemput Abigail untuk pernikahan. Ayolah, Abigail, aku di sini untuk menjemputmu, teriaknya, tapi Abigail hanya berdiri diam di sana. Apa yang kamu lakukan, Abigail? Sudah waktunya untuk pergi. Carter mengangkat suaranya dan melirik Levi dalam upaya untuk mengancamnya. Abigail menarik napas dalam-dalam dan menatap Levi dengan penuh kerinduan sebagai jawaban, yang membuatnya bingung. Kenapa mereka berdua menatapku seperti itu? Baiklah, ayo pergi, kata Abigail sambil masuk ke mobil. Carter menyeringai gembira, dan semua orang menyaksikan konvoi itu perlahan menghilang dari pandangan. Jam segera menunjukkan pukul 7, dan suar sinyal diluncurkan ke udara dari perbatasan Erudian. Perbesar. Bang, bang, bang. Bab 1659. Semuanya tampak tenang di selatan perairan Erudian di mana seniman bela diri yang bertanggung jawab atas keamanan perbatasan berpatroli di daerah itu. Tiba-tiba, salah satu seniman bela diri berteriak kaget, "Hei, sepertinya ada yang tidak beres. Lihat, di depan, ada fluktuasi besar dalam gelombang, dan sepertinya sesuatu yang besar sedang melaju ke arah mereka di bawah permukaan. Peringatan, peringatan, bahaya mendekat," teriak para seniman bela diri. Ledakan. Hal berikutnya yang mereka tahu, kapal patroli mereka terbalik, dan air di sekitar mereka segera ternoda merah. Bang, bang, bang. Satu demi satu, suar sinyal meledak di langit di atas. Penguasa yang bertugas menyerang dari selatan telah melancarkan serangan ke perairan Erudian dengan istana Poseidon memimpin serangan. Dengan prajurit kelas 6 tertinggi seperti Poseidon di pihak mereka, mereka adalah kekuatan yang tak terbendung dan berhasil memusnahkan seniman bela diri Erudian yang menjaga daerah itu. Perbatasan Erudian segera dilalap api perang saat tentara Uni Penguasa melanjutkan serangannya dari selatan. Melalui sabotase yang mengejutkan dan kekuatan mereka yang luar biasa, mereka dapat dengan cepat menerobos garis pertahanan pertama dan memaksa pasukan Erudian mundur. Perbatasan utara Erudia dikelilingi oleh pegunungan yang tertutup salju, dan pada puncaknya sangat dingin sehingga bahkan seniman bela diri pun hampir tidak tahan. Dragonites menyadari hal itu dan telah memperkuat keamanan di sana dengan menempatkan banyak orang di sana. Pegunungan membentuk penghalang alami yang disebut benteng naga salju, membuatnya sangat sulit untuk melancarkan serangan di sana. Hanya dengan menahan garis itu, pasukan Erudian akan mampu mempertahankan seluruh perbatasan utara. Bang, bang, bang. Suar sinyal meledak di langit secara tiba-tiba, dan gelombang sosok hitam muncul di lanskap bersalju di depan. Musuh terlihat. Bahaya di depan. Para seniman bela diri berteriak ketika mereka menyadari ancaman itu. Ledakan. Hal berikutnya yang mereka ketahui, longsoran salju yang mengerikan terjadi di pegunungan di kedua sisi benteng naga salju, menelannya dalam beberapa menit dan menyebabkan banyak korban. Menyerang. Dengan runtuhnya benteng naga salju, pasukan serikat penguasa langsung menyerbu masuk. Serangan serentak juga diluncurkan di beberapa pangkalan pelatihan yang terletak di dataran utara. Ini jauh lebih buruk daripada saat Iblis Utara menyerang, karena mayoritas pasukan musuh adalah prajurit kelas tertinggi yang jauh lebih kuat daripada Iblis Utara.
Seniman bela diri Erudian benar-benar tak tertandingi dan tidak mampu bertahan melawan serangan yang luar biasa. Persis seperti itu, garis pertahanan pertama di utara dengan cepat diserbu, dan pangkalan pelatihan jatuh satu demi satu. Sementara itu, penguasa yang mengambil alih perbatasan timur memimpin pasukan utama Raisonia dan Kirea ke dalam pertempuran. Berbekal senjata jaret, mereka sangat kuat dan menembus pertahanan perbatasan dalam waktu kurang dari setengah jam. Namun, tidak satu pun di atas yang mendekati kekuatan pasukan penguasa yang bertanggung jawab atas perbatasan barat. Pasukan yang telah dihubungi Bruce dan anak buahnya semuanya ada di tim ini, dan mereka menghancurkan seluruh perbatasan barat dalam sekejap mata. Menyerang, menyerang, dengan cepat. Kita tidak boleh membiarkan pasukan Erudian punya waktu untuk bereaksi. Mereka terlalu cepat dan luar biasa sehingga seluruh garis pertahanan pertama Erudia dihancurkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Pasukan Erudian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memperingatkan orang-orang mereka tentang invasi musuh. Mereka hanya berhasil mendapatkan pesan SOS sekitar setengah jam kemudian. Tiba-tiba, alarm mulai meraung di pangkalan pelatihan Dragonites. Benteng naga salju di utara meminta bantuan. Kami sedang diserang. Saya ulangi, kita diserang. Basis pelatihan 8 dari utara meminta cadangan. Kami sedang diserang. Patroli perbatasan selatan meminta bantuan. Musuh sangat kuat. Perbatasan barat meminta cadangan. Garis pertahanan pertama di 8 area utama telah sepenuhnya ditembus. Perbatasan timur meminta cadangan. Garis pertahanan pertama telah dikuasai. Semua kekuatan telah sepenuhnya dimusnahkan. Musuh telah mendapatkan prajurit kelas tertinggi peringkat 6. Musuh masih maju. Mereka terlalu cepat. Silakan kirim cadangan. Erudia dalam bahaya. Meminta cadangan segera. Basis pelatihan Dragonites turun ke kekacauan total saat mereka dibombardir dengan ribuan pesan SOS dan terus bertambah, yang semuanya terjadi dalam waktu kurang dari 1 menit. Pada monitor besar di ruang kontrol, banyak titik merah yang mengepung Erudia dan mendekat dengan cepat. Ada garis merah yang menunjukkan rute serangan mereka, dan garis hitam atau hijau yang perlahan berubah menjadi merah. Rute serangan mereka ditandai dengan garis merah, dan titik hijau yang mewakili basis pelatihan perlahan berubah menjadi merah saat mereka dikuasai. Lingkaran besar yang dibentuk oleh gumpalan merah yang padat menunjukkan seberapa besar kekuatan musuh. Itu dengan cepat berkembang dalam ukuran seperti binatang besar yang memakan Erudia. Itu adalah pertama kalinya Dragonite dan seluruh Erudia menyaksikan pemandangan yang begitu mengejutkan. Di masa lalu, mereka telah berperang dengan jet, tank, dan segala macam persenjataan modern. Namun, semuanya berubah sejak seniman bela diri keluar dari persembunyiannya, terutama dengan munculnya prajurit kelas tertinggi yang cukup kuat untuk meratakan gunung dalam satu pukulan. Orang hanya bisa membayangkan betapa sedikit yang bisa dilakukan jet dan tank melawan musuh seperti itu. Untuk pertama kalinya, Erudia benar-benar dalam kondisi terburuknya. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Alarm terus berbunyi saat pesan SOS yang tak terhitung jumlahnya masuk. Membantu. Garis pertahanan kedua di dataran utara sedang diserang. Kami melakukan yang terbaik untuk mempertahankannya, tetapi sangat mungkin untuk jatuh. Meminta cadangan segera. Basis pelatihan 7 di utara sedang diserang. Silakan kirim cadangan. Bagian dari garis pertahanan kedua perbatasan timur telah jatuh. Silakan kirim bantuan sebelum sisanya benar-benar dikuasai. Musuh memaksa melewati garis pertahanan kedua di perbatasan selatan. Mereka telah menguasai setengah dari perairan. Meminta cadangan segera. Musuh telah menembus garis pertahanan kedua di barat. Mereka mendekati garis pertahanan ketiga. Tolong bantu. Perbatasan barat tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pesan datang begitu cepat sehingga Dragonites bahkan tidak punya waktu untuk menanggapi. Inti dari meluncurkan Blitzkrieg adalah untuk membuat pasukan lawan benar-benar lengah dengan menyerang mereka secepat dan seagresif mungkin. Ya Tuhan, ini gila. Garis pertahanan kedua akan runtuh bahkan sebelum kita tahu siapa musuhnya. Ini sangat menakutkan. Kumpulkan semua orang di sekitar untuk rapat darurat. Kita perlu mengerahkan pasukan kita secepat mungkin. Erudia sedang menghadapi krisis terbesarnya, jadi kita harus bertindak cepat. Ayo, cepat, segera, semua anggota Dragonite berpangkat tinggi berkumpul, dan mereka masing-masing mengerahkan anak buahnya untuk membantu melawan musuh. Buru-buru, kumpulkan orang-orang kita dan minta mereka mendukung pertahanan kita. Pindahkan, bersambung.